Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Gimana? Libur panjang pada kemana ini? Ya, kita akan lihat untuk temanya. Kita akan random. Kita akan mulai random. Apa ini temanya? Wow. Kelihatannya dia tidak perhatian. Kelihatannya dia flamboyan. Kelihatannya suhu tapi cupu. Seseorang yang gengsinya gede-gedean, padahal benar mencintai dan sayang padamu. Seseorang yang gengsinya gede-gedean, gak taunya sayang dan cinta kepadamu. Kita akan lihat ya, untuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya kita lihat. Harmoni. Orangnya termasuk orang yang kalem. Walaupun kalem, tapi dia detail, dia perhatian, ya, tidak emosi. Jadi emosi itu banyak ditahan. Terus yang aku lihat, dia itu suka banget atau cinta banget namanya perdamaian. Jadi nggak suka ribut. Biasanya kalau ribut, dia pasti akan mengalah. Lalu, dia ini orang rumahan. Ya, dia kalau misalnya istirahat, itu dimaksimalkan istirahatnya. Seperti itu ya. Lalu, ada disruption. Orang ini orangnya pasif. Dia nggak suka banyak perbedaan, atau dia tuh nggak suka perubahan. Dia sukanya sesuatu yang teratur, yang sudah ada realisasinya, tapi dia bisa beresiko dalam keuangan. Ya, mungkin sekarang ini kondisi dia sedang ada masalah keuangan. Lalu di sini ada the waiting game. Energi kalian itu saling tunggu-menunggu, tarik-menarik, gelisah tak menentu, gelisah tak pasti. Kita akan lihat dari komunikasinya. Ya, ciri-cirinya terkait dengan sifatnya, komunikasinya, perasaannya. Komunikasinya. Tuh. Kadang-kadang aku nggak tahu ya, apa yang dia lakukan mungkin suka membuat salah paham. Atau dia tuh kadang-kadang bilang, kamu tuh terlalu keras, gitu kan? Nggak cocok sama visi dia. Di sini orangnya termasuk orang yang dry text atau tidak cepat atau tidak terlalu respon mengenai texting. Orang itu serba takut. Misal kamu ajak ke sini takut. Terus dia tuh kalau berkata-kata mungkin dijaga supaya tidak menimbulkan namanya kesalahpahaman. Di sini ada fulfillment and of wishes ya. Yang aku lihat adalah fulfillment of wishes ini lebih tepatnya dia itu gini loh. Kadang-kadang komunikasinya singkat, tetapi menurut dia tuh baik-baik aja. Ya, dia tuh kayak selalu mendoakan kamu. Selalu tuh kalau dalam kata-kata, aku doain kamu ya, supaya kamu gini. Ada itu, ya. Kamu cek aja siapa dia. Aku pokoknya banyak doa deh, banyak harapan. Lalu, perasaannya. Perasaan yang sebenar-benarnya. Ada kartu moving on. Bisa aja ini adalah orang lama atau orang yang kenal kamu tapi tadinya tidak kamu prospek sebagai pasangan.
hanya sebagai teman, ya. Kemudian setelah kenal, terjadi namanya keseimbangan. Ternyata kamu kayak bilang, kenapa kita nggak dari dulu aja pacaran ya? Kenapa baru dipertemukan sekarang? Ada stand your ground. Orangnya ini termasuk orang yang konsisten. Ketika dia komunikasi sama kamu, dia nggak ada komunikasi dengan orang lain. Dalam arti bukan genit ya, tapi dia tuh kalau komunikasi tuh kontinuitas. Mungkin awal-awal yang kau rasakan seperti itu, lama-lama dry text ya. Ini ciri-cirinya. Jadi ketika pendekatan sama kamu, itu dari komunikasi, kalian banyak chatting. Terus kita lihat lagi. Ada disconnect and boredom. Nih, kalau aku lihat keadaannya ya, seseorang ini suka menyendiri, suka suka memikirkan segala sesuatunya tuh tanpa di sharing. Dia tuh selalu punya masalah keuangan, ya. Bisa aja nih kemarin kamu lihat dia hebat pekerjaannya, sekarang drop and down. Itu yang membuat koneksinya mungkin berubah sama kamu. Ada kartu destiny dan ada kartu firm foundation. Nah, masalah besar dia adalah pure masalah keuangan, masalah pekerjaan. Jadi, apakah aku bisa menolong, Kak? Ya, kalau kamu punya uang bisa, tapi ini adalah bagian dari destiny atau tujuan loh. Jadi memang bencana besar mengenai keuangan ini memang diberikan kepada dia untuk dia itu menyadari sesuatu. Kenapa semesta memberikan itu? Agar apa? Ada kartu conflict and defeat. Mungkin orangnya ini terlalu ambisius, sehingga banyak buat sakit hati orang, ya, dari masalah pekerjaan. Dia ini kayak ngejar prosperity gila-gilaan, sikut-sikutan mungkin iya, dan ini adalah menjadi karma. Tuh, ya, suka cemburu dengan keberhasilan orang lain. Dia tuh maunya lebih sukses daripada yang lain-lain. Sehingga Tuhan tuh melihat dia adalah seseorang yang greedy atau serakah, makanya diberikan cobaan seperti ini. Apakah ini sangat berpengaruh? Karena dia tuh kan orangnya memang powernya dari pekerjaan dan keuangan. Kalau seandainya memang sekarang dia mengeluhkan itu, ya, berarti sumber ketidakpercayaan dirinya adalah karena pekerjaannya tidak baik, tidak penghasilan besar, atau uangnya kurang. Kita akan lihat ya, orang yang gengsi gede-gedean tapi suka kamu. Apa yang dia rasa adalah dia mengkamuflase semuanya. Dalam arti gini, ketika dia merasa tidak nyaman, dia tidak bilang sama kamu bahwa dia tidak nyaman. Dia selalu bilang sama kamu, aku baik-baik aja, aku stabil-stabil aja. Tapi once diajak ketemuan kok kayaknya bulet, kayaknya susah gitu. Ini yang terjadi ya. Lalu ada kartu Two of Swords. Ada kartu Knight of Pentacles. Artinya apa? Kartu Two of Swords ini menunjukkan bahwa dia itu punya sesuatu yang memang tidak diungkapkan. Ibaratnya dia tuh punya tameng, ya. Tamengnya ini, yang aku lihat, tamengnya ini itu bener-bener kuat. Jadi kamu kalau ngusik dia, kamu dipastikan harus sudah bener-bener sudah pernah ngomong heart to heart, baru dia mau cerita. Karena kenapa? Ini menyangkut dengan harga diri. Dia nggak mau dilihat orang itu tidak mampu. Dia nggak mau dilihat orang bahwa dia tuh kewalahan menghadapi masalahnya sendiri. Walaupun demikian, ya, makanya teman-teman, energi cintanya ke kamu itu tidak bisa konsen. Ya, tidak bisa konsen di sini. Even dia mencintai kamu, oke lah, kita bilang dia mencintai kamu, betul, dia mencintai kamu. Tapi yang aku bisa lihatkan di sini adalah dimana energi orang ini tuh terlalu terabsorb atau terlalu terserap terhadap masalah keuangan atau rutinitas. Jadinya tanpa kau sadari, aku bisa bilang di sini dia tidak cukup kuat
untuk menghadapi cobaan yang ada. Nggak cukup kuat, apalagi berbagi ya, satunya mikir masalah kerjaan, satunya mikir masalah cinta, sampai nggak ada ruang space, saking dia kecewanya. Karena gini teman-teman, dia ini punya mental yang memang dari awal tuh sesuatunya tuh lurus gitu loh, sesuatunya lurus, sesuatunya aku bisa bilang setelah sesuatunya apa ya, jalan dia itu nggak ada yang belok-belok, dalam arti kalau misalnya dia fokus sesuatu ya itu difokusin. Nggak bisa kayak misalnya nih, kamu kena masalah pekerjaan, kamu dari misalnya nih kerjanya pilot pramugari, tiba-tiba buat nasi apa, buat warung, buat ayam bakar, iya kan? Nah, ini yang aku lihat, ada kartu Harvest, ada kartu Admire. Dia ini adalah tipe-tipe orang yang suka dipuja-puja atas kesuksesan. Jadi dia tuh kalau disuruh ngebolang gak akan bisa. Apakah dia termasuk orang yang insecure sama hidupnya? Iya. Dia tuh paling takut gak punya apa-apa. Kalau dibilang cinta sama keuangan, aku lebih milih apa? Lebih milih keuangan. Makanya mungkin ketika kamu terkoneksi dengan dia, rasanya kayak dicuekin. Ada kartu Unfortunate. Ada sesuatu ya yang membuat hubungan ini rasanya tuh kamu rasain sedih. Kamu tuh kayak bilang, aku kenapa gak beruntung ya cintanya. Nggak cuman hanya kamu, dia pun juga bilang gitu. Kenapa ya cintaku tuh tidak beruntung? Kenapa ya aku harus dapet cobaan ini? Ya, jujur teman-teman, dia itu sebetulnya takut ketika dia ditinggal sendirian. Cuman dia gengsi aja, nggak bicara banyak ke kamu. Kita akan lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan. Aku mau bacain pakai kata-kata yang gampang aja. Dia bilang, maaf ya, sekarang aku gak bisa berbuat apa-apa. Dikala kamu lagi ada masalah, aku hanya bisa memberikan sebuah doa. Aku punya harapan yang besar kepada kamu supaya kamu bisa melalui dan melewatinya. Bukan aku tidak mau membantu, tetapi aku tidak punya power. Ya, aku hanya bisa berdoa, berpikir, kasih tahu caranya ke kamu gimana, tanpa bisa fisik aku tuh bener-bener kayak all out ke kamu, karena aku sendiri pun sedang ada masalah yang besar. Aku juga mau mulai kayak berpikir positif, menghilangkan rasa kekecewaan aku, supaya aku bisa maju menuju diri kamu. Banyak hal yang kupikirkan saat ini. Aku harap kamu mengerti bahwa aku masih membutuhkan dan aku sayang padamu. Itu kira-kira yang dia mau ucapkan kepada kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Untuk energinya, kita akan lihat untuk energinya. Kayak siang dan malam ya. Akan kayak ada perubahan besar di hubungan ini. Ya, kamu kayak siang, dia kayak malam gitu. Jadi kalian itu memang akan saling melengkapi. Dan percayalah, buruk tidak selamanya buruk. Dan dia tidak semudah itu meninggalkan kamu, karena kalian itu adalah mirroring, reacting each other. Yang aku lihat, ada rasa rindu sekarang. Ya, ada rasa rindu. Apakah suatu saat ke depannya dia mau diajak ketemuan sama kamu untuk berkeluh kesah, bercerita? Mau banget. Dari orang ini tuh energinya mendekat sekarang.
Coba kamu sadari siapa dia deh. Kamu tahu nggak, ketika kamu menyadari, ya, ketika kamu menyadari, kok aku kenceng banget ya energinya, itu karena dia nginget kamu. Itu karena dia sudah mulai menyadari bahwa kamu itu memang sudah ada dalam hatinya. Ya, dia sekarang tuh lebih secara spiritual mendengarkan dan menganalisa, oh hidup aku tuh begini loh. Siapa lagi kalau kamu adalah seorang penguat. Kenapa? Karena jujur ya, kalau dihadapi dengan masalah yang amburadul begini, orang tuh pasti sudah stres dan nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin ada perubahan berat badan, mungkin ada perubahan mood, ya kan? Tetapi yang aku lihat di sini, karena memang kamu tuh adalah mirroring each other, maka dia merasa kuat. Mungkin kamu sama dia, kenapa saling membutuhkan? Karena mungkin punya trauma di masa kecil. Mungkin ada yang bercerai, mungkin orang tuanya terlalu sibuk dan dia kebanyakan sendirian, sehingga sampai dengan sekarang dia tuh nggak mau kayak ketinggalan apa ya, ditinggalin orang. Karena apa? Karena dia selalu merasa sendirian. Kita akan lihat kedepannya seperti apa. Ada kartu The Fool, ya, akan ada sebuah awalan baru antara kau dan dia. Cintanya akan datang. Ada kartu Death, ini tuh kayak menunjukkan akan berakhir sebuah kesengsaraan. Dan cinta kalian di sini kedepannya akan seimbang, ya, dan kalian akan saling peka lagi. Kira-kira bulan apa ya kak dia datang atau hubungan ini berjalan? Ada kartu Queen of Cups ya. Kamu tunggu aja maksimalnya di zodiak Cancer. Lahirnya Cancer itu di bulan Juni pertengahan atau Juli. Ya, walaupun masih lama ya teman-teman. Atau enggak, ini maksimalnya di bulan Juni atau Juli. Sekarang kita akan lihat untuk inisial. Ini ya nama-namanya. Oke? Silahkan kalian lihat, ditelaah lagi, bener nggak yang Kak Mela omongin? Ya, orang ini tuh gengsinya gede karena hal ini. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.